Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fadilah, BP 1711021027 dari kelas 4B D4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dari perkuliahan Etika Profesi dan Bisnis dengan topik keberlanjutan etika dan ukuran tanggung jawab sosial. Baiklah, yang pertama yaitu apa itu arti keberlanjutan? Keberlanjutan itu ialah potensi kesejahteraan jangka panjang dari lingkungan alam, termasuk semua entitas biologis, serta interaksi yang saling menguntungkan antara alam dan individu, organisasi, dan strategi bisnis. Keberlanjutan ini mencakup pengkajian dan peningkatan strategi bisnis, sektor ekonomi, praktik kerja, teknologi, dan gaya hidup dengan tetap menjaga lingkungan alam. Yang kedua, yaitu terkait hubungan keberlanjutan dengan pengambilan keputusan etis dan tanggung jawab sosial. Budaya perusahaan itu mencakup agenda keberlanjutan dengan menciptakan respons pemangku kepentingan jangka panjang yang menguntungkan. Selain itu, kinerja tanggung jawab sosial perusahaan dapat meningkatkan identifikasi dan komitmen karyawan terhadap perusahaan. Keberlanjutan tanggung jawab sosial dan etika itu tidak boleh digunakan secara bergantian. Beberapa mengambil pendekatan bahwa jika suatu organisasi berkelanjutan, maka itu juga etis. Namun sebuah organisasi tidak dapat mengabaikan prinsip-prinsip dasar, nilai-nilai, dan kewajiban hukum kepada masyarakat. Karena keputusan etis berhubungan dengan perilaku dan hubungan tertentu dalam proses pengambil keputusan. Ada 4 alasan tanggung jawab sosial itu menjadi isu penting seperti itu bagi organisasi. Pertama, aktivitas yang bertanggung jawab secara sosial seperti praktik bisnis yang berkelanjutan dapat menciptakan keunggulan kompetitif. Perilaku pembelian konsumen, interaksi pemangku kepentingan dengan perwakilan organisasi, praktik periklanan, dan partisipasi di media sosial dapat membantu perusahaan tetap berada di puncak pengetahuan pasar dan menciptakan hubungan yang bermanfaat dengan pemangku kepentingan. Yang kedua, informasi positif dan negatif tentang produk dan organisasi menjadi lebih tersedia. Oleh karena itu, konsumen dan pemangku kepentingan lainnya memperoleh kekuatan dan dapat mempengaruhi keberhasilan ekonomi perusahaan. Ketiga, organisasi itu dapat menggunakan produk dan identitas merek mereka untuk menciptakan nilai sosial, kualitas, dan loyalitas konsumen. Dan yang keempat, pada akhirnya, dalam masyarakat yang saling berhubungan ini, perusahaan menggunakan keputusan mereka yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial untuk membedakan perusahaan mereka dan mempromosikan produk mereka. Yang ketiga, kita akan membahas terkait isu lingkungan global. Perlindungan udara, air, dan tanah muncul sebagai isu utama di abad ke-20. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan semakin memasukkan isu-isu ini ke dalam strategi bisnis mereka secara keseluruhan. Terdapat beberapa masalah lingkungan yang menjadi perhatian, yaitu atmosfer, air, dan juga tanah. Yang pertama, atmosfer. Atmosfer itu terdiri dari permasalahan terkait polusi udara, hujan asam, dan global warming. Polusi udara ini yaitu yang bersumber dari pengeluaran gas serta partikulat yang dapat dibawa dengan jarak jauh oleh angin, permukaan, atau bertahan saat terjadi stagnasi udara. Yang kedua ada hujan asam. Ketika dinitrogen oksida dan sulfur dioksida dikeluarkan dari fasilitas manufaktur, senyawa tersebut terpapar ke udara dan hujan
dan membentuk senyawa baru, menghasilkan apa yang biasa disebut dengan hujan asam. Fenomena ini berkontribusi pada kematian banyak hutan dan danau yang berharga di Amerika Utara dan Eropa. Hujan asam ini akan merusak cat dan merusak batu, membuat mobil, bangunan, dan sumber budaya seperti arsitektur dan seni luar rentan. Yang ketiga ada global warming atau pemanasan global. Ketika karbon dioksida dan gas lainnya berkumpul di atmosfer bumi, mereka terjebak panas matahari seperti rumah kaca dan membuat permukaan bumi menjadi dingin. Selanjutnya, permasalahan terhadap air. Ada polusi air dan terkait jumlah air. Pertama, polusi air. Pencemaran air merupakan salah satu penyumbang penyakit terbesar di negara berkembang. Bahan kimia yang ditemukan dalam pupuk dan pestisida air pada setiap curah hujan mengalir ke persediaan air pada setiap kali hujan. Merkuri, bahan kimia, dan yang ditemukan dalam baterai dan beberapa produk rumah tangga menjadi perhatian lain karena mencemari lautan. Dan oleh karena itu persediaan makanan manusia juga akan terdampak. Yang kedua terkait jumlah air. Selain kekhawatiran tentang kualitas air, beberapa bagian dunia semakin mengkhawatirkan kuantitasnya. Penggunaan air telah meningkat secara dramatis dalam dua dekade terakhir, sehingga menciptakan konsekuensi serius bagi pasokan air global dan untuk bisnis. Yang ketiga terkait kerusakan pada tanah. Yang pertama pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini dihasilkan dari pembuangan limbah perumahan dan industri, penambangan terbuka, dan konservasi hutan yang buruk. Polusi tersebut menyebabkan masalah terhadap manusia dan membahayakan habitat luar, menyebabkan erosi, mengubah aliran air sehingga menyebabkan banjir, serta pada akhirnya dapat meracuni persediaan air tanah. Yang kedua ada penanganan limbah. Salah satu faktor terbesar dalam pencemaran tanah adalah pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir. Contohnya, konsumen Amerika sejauh ini adalah pemboros terbesar di dunia. Negara ini memiliki 40.000 tempat pembuangan sampah yang sering tidak dirawat dan diisi dengan plastik dan bahan lain yang membutuhkan waktu 1000 tahun untuk terurai. Selanjutnya ada penggundulan hutan. Hutan dunia dihancurkan dengan kecepatan hampir 50.000 mil persegi per tahun. Alasan kehancuran skala luas ini beragam, karena ledakan biofuel, kawasan Asia Tenggara dan Pasifik menebang pohon untuk memberi ruang bagi perkebunan kelapa sawit. Ekonomi global yang kompetitif mendorong kebutuhan akan uang di negara-negara tropis yang memiliki tantangan ekonomi. Dalam jangka pendek, penebangan dan konversi lahan hutan untuk penggunaan lain tampaknya merupakan hal yang menguntungkan bagi petani biasanya yang berumur pendek karena kualitas tanah hutan hujan yang buruk. Yang keempat ada perkotaan sprawl. Pemekaran kota dimulai di Amerika Serikat dengan ledakan pembangunan pasca Perang Dunia Kedua. Ledakan ini mengubah bangsa dari komunitas dengan kepadatan rendah yang dirancang untuk mengkomodasi rumah tangga dengan satu mobil, pengendara sepeda, dan pejalan kaki menjadi pengembangan pinggiran kota skala besar di tepi kota dan kota yang sudah mapan. Selanjutnya, keanekaragaman hayati. Deforestasi, polusi, pembangunan, dan urban sprawl menambah tekanan pada satwa liar, tumbuhan, dan habitatnya. Banyak tumbuhan dan hewan punah dan ribuan lainnya terancam. Selanjutnya, ada organisme yang diubah secara genetik. Organisme yang dimodifikasi secara genetik atau GM diciptakan melalui manipulasi DNA tumbuhan dan hewan untuk menghasilkan efek yang diinginkan seperti ketahanan terhadap hama dan virus, ketahanan terhadap kekeringan, atau hasil panen yang tinggi. Selanjutnya, terkait materi keempat, yaitu ada perundang-undangan lingkungan.
Meningkatnya kesadaran pemangku kepentingan akan masalah lingkungan dan pembentukan Badan Perlindungan Lingkungan membawa keberlanjutan ke garis depan. Adanya Badan Perlindungan Lingkungan atau EPA. Badan ini mengkoordinasikan badan-badan lingkungan yang terlibat dalam melakukan penelitian lingkungan, memberikan bantuan dalam memerangi polusi, dan menegakkan hukum lingkungan negara. Terdapat 6 tanggung jawab EPA. Yang pertama, melindungi orang Amerika dari risiko kesehatan dan lingkungan yang signifikan. 2, mengelola risiko lingkungan berdasarkan informasi empiris. 3, memastikan keadilan dan efektivitas hukum yang melindungi kesehatan manusia dan lingkungan. 4, memastikan perlindungan lingkungan merupakan pertimbangan integral dalam kebijakan Amerika Serikat. Yang kelima, menyediakan akses ke informasi akurat yang memungkinkan partisipasi dalam mengelola risiko kesehatan dan lingkungan. Dan yang terakhir, untuk memastikan undang-undang lingkungan berkontribusi pada komunitas dan ekosistem yang beragam, berkelanjutan, serta produktif secara ekonomi. Beberapa tindakan yang dilakukan dalam perlindungan lingkungan antara lain, yang pertama, adanya tindakan terhadap udara bersih. Clean Air Act atau CAA adalah undang-undang federal yang komprehensif yang mengatur emisi atmosfer dari berbagai sumber. Undang-undang tersebut menetapkan standar kualitas udara nasional serta standar untuk sumber polusi baru yang signifikan yang mengeluarkan zat berbahaya. Selanjutnya, tindakan terhadap spesies langka. Undang-undang spesies terancam punah yang menetapkan program untuk melindungi spesies yang terancam dan hampir punah, serta habitat tempat mereka tinggal. Selanjutnya ada tindakan pengendalian bahan beracun. Badan Perlindungan Lingkungan atau EPA mempertimbangkan untuk menggunakan Undang-Undang Pengendalian Zat Beracun untuk memutuskan aturan baru untuk bisphenol A atau BPA, bahan kimia yang beracun yang ditemukan di beberapa plastik. Selanjutnya ada tindakan terhadap air bersih. Kongres mengubah Undang-Undang Pengendalian Polusi Air Federal tahun 1972 sebagai Undang-Undang Air Bersih atau CWA. Undang-undang ini memberikan EPA wewenang untuk menetapkan standar limbah berdasarkan industri dan melanjutkan persyaratan undang-undang sebelumnya untuk menetapkan batas kualitas air. Selanjutnya, tindakan pencegahan pencemaran. Undang-undang pencegahan polusi berfokus pada pengurangan polusi melalui perubahan hemat biaya dalam produksi, operasi, dan juga penggunaan bahan baku. Praktik yang termasuk daur ulang, pengurangan sumber, pertanian, berkelanjutan, dan praktik lain yang meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi, air, dan sumber daya lainnya. Selanjutnya, tindakan perlindungan kualitas makanan. Undang-Undang Perlindungan Kualitas Makanan mencakup standar keamanan baru, yaitu kepastian yang wajar untuk tidak membahayakan yang harus diterapkan pada semua pestisida yang digunakan pada makanan. Selanjutnya, tindakan kebijakan energi. Fokus Undang-Undang Kebijakan Energi adalah mempromosikan bentuk-bentuk energi alternatif dalam keinginan untuk mengurangi ketergantungan Amerika Serikat pada minyak asing. Selanjutnya, ada materi yang kelima, yaitu sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif sudah berdampak besar bagi banyak pemangku kepentingan. Dalam beberapa kasus, mereka secara signifikan mengurangi jejak karbon masyarakat, kota, dan bahkan negara. Yang pertama ada sumber energi alternatif tenaga angin. Restrukturisasi jaringan listrik nasional mentransmisikan tenaga angin secara efisien. Akan membutuhkan investasi besar. Adopsi tenaga angin yang meluas diperlambat oleh tingginya biaya turbin serta keterbatasan jaringan listrik nasional yang sudah ketinggalan zaman. Terlepas dari hambatan ini, banyak orang percaya Amerika Serikat akan menjadi hotspot tenaga angin di masa depan. Tenaga angin juga menawarkan peluang bagi bisnis, bahkan bagi mereka yang menganggap energi alternatif sebagai ancaman. Yang kedua, ada tenaga panas bumi. Tenaga panas bumi memiliki kelebihan dan kekurangan yang signifikan yang memajukan atau membatasi adopsinya. Di satu sisi, energi panas bumi menjadi sumber energi yang dapat diandalkan daripada beberapa bentuk energi alternatif lainnya. Yang ketiga ada tenaga surya.
Tenaga surya adalah 100% energi terbarukan yang dapat diubah menjadi energi listrik melalui penggunaan sel fotovoltaik atau sel surya di rumah dan bangunan lain atau pembangkit listrik tenaga surya. Selanjutnya materi ke-6 ada respon bisnis terhadap masalah. Banyak bisnis menanggapi keberlanjutan dengan mengadopsi pendekatan triple bottom line. Pendekatan ini mempertimbangkan variabel kinerja sosial dan lingkungan selain kinerja ekonomi. Terdapat 2 respon bisnis terhadap masalah. Yang pertama ada pemasaran hijau. Pemasaran hijau adalah proses strategis yang melibatkan penilaian pemangku kepentingan untuk menciptakan hubungan jangka panjang yang bermakna dengan pelanggan sambil mempertahankan, mendukung, dan meningkatkan lingkungan alam. Yang kedua ada pencucian hijau atau greenwashing. Suatu keadaan di mana perusahaan itu mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk klaim ramah lingkungan daripada untuk mengurangi dampak lingkungan dari perusahaan itu sendiri. Materi yang ketujuh terkait penerapan strategis tanggung jawab lingkungan. Bisnis dengan komitmen rendah berusaha menghindari masalah lingkungan dan berharap tidak ada hal buruk yang terjadi atau tidak ada yang tahu tentang penyalahgunaan lingkungan. Terdapat langkah perusahaan dalam merespons komitmen terhadap permasalahan lingkungan. Yang pertama adanya inisiatif untuk melakukan daur ulang. Daur ulang ini adalah pengolahan kembali bahan terutama baja, aluminium, kertas, kaca, karet, dan berbagai plastik untuk digunakan kembali. Yang kedua, ada penilaian pemangku kepentingan. Proses ini membutuhkan pengakuan dan pemantauan secara aktif masalah lingkungan dari semua pemangku kepentingan yang sah. Dengan demikian, perusahaan harus memiliki proses untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan banyak klaim dan taruhan pada bisnisnya dan untuk menangani trade-off yang terkait dengan dampak pada pemangku kepentingan yang berbeda. Yang ketiga, adanya analisis risiko. Melalui analisis risiko ini, dimungkinkan untuk menilai risiko lingkungan yang terkait dengan keputusan bisnis. Kesulitan sebenarnya adalah mengukur biaya dan manfaat dari keputusan lingkungan, terutama di mata pemangku kepentingan yang berkepentingan. Yang terakhir adanya audit lingkungan strategis. Organisasi yang sangat berkomitmen terhadap tanggung jawab lingkungan dapat melakukan audit atas upaya mereka dan melaporkan hasilnya kepada semua pemangku kepentingan yang berkepentingan. Organisasi tersebut dapat menggunakan standar yang diterima secara global seperti ISO 14000 sebagai tolak ukur dalam audit lingkungan strategis. Organisasi internasional untuk standarisasi mengembangkan ISO 14000 ini sebagai perangkat standar lingkungan yang komprehensif, yang mendorong dunia yang lebih bersih, lebih aman, dan juga lebih sehat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.